SMA Negeri 1 Sabe, kelas 11 MIPA 1, kelompok 2. Hari ini kami akan mengunjungi Museum Pusaka Nias. Tetap bersama kami. A few moments later. Oke teman-teman, saat ini kita sedang berada di lingkungan Museum Pusaka Nias. Tetap ikuti keseruan kami ya. Baik, sebelum itu dulu, mari kita pelajari sejarah singkat tentang Museum Pusaka Nias. Koleksi ini dimulai oleh Pastor Johannes MH, seorang rohaniwan gereja Katolik yang telah tiba di Pulau Nias pada tahun 1971 sebagai anggota dari Ordo Capucin. Bulan-bulan pertamanya, ia habiskan untuk menyelesaikan diri di Pulau Nias, dan hampir setiap hari beliau kedatangan warga yang hanya untuk menjual barang antik milik mereka. Ketika ditawarkan, beliau selalu menolak. Karena lelah, warga tersebut pun menjawab, "Baiklah pastor, kalau pastor tidak mau beli, kami akan menjualnya ke seberang." Hal inilah yang membuat pastor berkeinginan mendirikan museum, karena ia berpikir daripada seluruh benda pusaka Nias dijual ke seberang, lebih baik disimpan di sini saja. Sejak dibuka pada tahun 1995, museum telah menjadi pusat komunitas seni dan budaya Nias, karena sebagai satu-satunya tempat pengumpulan koleksi sejarah budaya Nias. Museum Pusaka Nias telah menjadi ikon dan referensi bagi pengunjung. Pada tahun 2014, Museum Pusaka Nias diakui sebagai salah satu yang terbaik di Indonesia. Bahkan, pendirinya menerima penghargaan untuk pelestarian cagar budaya terbaik dari Kementerian Pendidikan dan Budaya Indonesia. Di dalam ruang pameran ini, ruangan dibagi menjadi 4 pavilion dan ditambah dengan ruang megalit. Bukan hanya itu, Museum Pusaka juga memiliki mini zoo, serta menyediakan alat-alat musik budaya Nias itu sendiri. Untuk lebih jelasnya, pembagian-pembagian tempat tersebut akan kita bahas di dalam materi kami. Oke teman-teman, kita sekarang berada di Pavilion 1 yang diberi tema keagungan masa lalu atau Laheni Mefona. Ruangan ini mempersembahkan berbagai artefak yang menggambarkan keagungan budaya Nias. Ada beberapa benda yang ada di ruangan pavilion ini yaitu 1. Perhiasan, 2. Senjata, 3. Gendang khusus upacara, dan yang terakhir, benda-benda keagamaan terkait dengan kepercayaan Ononiha dan model skala mengesankan dari Omo Sebuah, rumah kepala desa di Nias Selatan. Oke teman-teman, setelah di Pavilion 1, sekarang kita berada di ruang Pavilion 2 yang diberi tema Pesta Adat atau Owasa. Kehidupan di Nias ditandai dengan kata Owasa atau pesta. Satu pesta adat yang diadakan untuk meneguhkan status sosial seseorang. Ruangan ini menyajikan artefak yang digunakan selama Owasa dan perayaan lainnya. Benda-benda ini berkisar dari berbagai jenis perhiasan dan peralatan perjamuan, rumah-rumah tradisional, pakaian dan kursi usungan yang digunakan selama prosesi. Ada juga yang terkait dengan kematian dan artefak yang digunakan dalam ritual keagamaan kuno. Jika secara rinci, benda-benda tersebut yaitu 1. Osa-osa ni obehu. Osa-osa ini berfungsi sebagai 1. Tempat duduk, 2. Sebagai tanda atau lambang puncak pesta, 3. Keluarga yang melaksanakan pesta diangkat menggunakan osa-osa ini, dan yang terakhir yaitu sebagai simbol kesempurnaan. 2. Naha Gama-Gama. Naha Gama-Gama ini terbagi menjadi 1. Bari, 2. Lavela. Di samping Naha Gama-Gama ini, ada juga beberapa artefak, yaitu seperti 1. Patung leluhur, 2. Osali,
Osali ini berhubungan dengan gereja di mana osa yaitu tempat dan li adalah firman. Jadi osali adalah tempat firman. 3. Gama-gama Nahanabu, yaitu 1. Bale Leha, 2. Galagowi atau baskom, 3. Migege atau tempat makan, 4. Sow-sow atau gayung, 5. Haru atau sendok, 6. Sondro. Yang keempat yaitu alat-alat ukur terbagi menjadi 3 yaitu 1. Aso, 2. Tumbra, yang ketiga yaitu laura. Yang kelima, ada juga jenis timbangan daging yang memiliki bagian yaitu 1 ye, timbangan dagingnya. Kedua, buah ye, yaitu ukuran berat dagingnya. Lanjut yang keenam yaitu gola ganaa atau penerang warna emas. Di pameran gola ganaa ini ditunjukkan kepada kita beberapa perhiasan yang dipamerkan, tetapi perhiasan-perhiasan itu pada zaman dahulu hanya dipakai oleh orang-orang bangsawan. Lanjut yang ketujuh yaitu eroba sieli. Eroba sieli terbagi menjadi beberapa bagian yaitu 1. Tofia ni overwegewaya, 2. Toho atau nosa, 3. Paje-paje, 4. Kola bebe, 5. Nio endera, 8. Pakaian dulu. Nama pakaian ini dibagi berdasarkan bahan yang digunakannya yaitu terbagi menjadi 4. 1. Pakaian dulu dari serat kayu sehingga memiliki nama pakaian serat kayu. 2. Pakaian dulu dari kayu ohalu sehingga memiliki nama pakaian ohalu. 3. Pakaian dulu dari ladari sehingga nama bajunya juga yaitu ladari. 4. Pakaian dulu dari dora sehingga nama baju tersebut yaitu pakaian dora. 9. Adu Samadia. Adu Samadia ini merupakan patung yang dikiaskan seperti seorang ibu. Ke-10. Alat laku, yaitu penghubung manusia dengan Allah yang dipakai oleh ere. Ere jika sekarang yaitu haji dan pendeta. Ke-11. Peti mayat. Peti mayat terbagi menjadi 3 yaitu 1. Peti yang berdiri berasal dari daerah Gomu. Kedua, peti yang digantung berasal dari Labau. Dan yang ketiga yaitu Naha Duo Hege. Demikian benda-benda yang dipamerkan di pavilion 2. Setelah di pavilion 2, sekarang kita berada di pavilion 3 yang bertema kehidupan sehari-hari atau Fauri Serumaeh. Seperti suku-suku lain di seluruh dunia, Ononiha juga melakukan berbagai kegiatan rutin. Artefak dari kehidupan sehari-hari masyarakat Nias dapat dilihat di ruangan ini, mulai dari tempat tinggal dan perumahan, alat-alat untuk berburu dan pertukangan, alat rumah tangga, ibadah, dan alat musik tradisional. Sebelum itu, kita juga harus mengetahui bahwa menyembah patung leluhur sudah menjadi salah satu keseharian masyarakat Nias, karena menyembah patung leluhur adalah kepercayaan asli orang Nias dahulu. Jadi, tidak salah lagi, di pavilion ini banyak bentuk ukuran patung, baik berukuran besar atau kecil, baik yang terbuat dari batu maupun dari kayu. Ada pula beberapa jenis benda yang termasuk ke dalam hidup keseharian leluhur kita, yaitu 1. Anyaman. Anyaman ini akan menghasilkan tikar dan selimut. Pekerjaan ini biasanya dilakukan oleh perempuan. 2. Beberapa jenis alat baik untuk berburu di air maupun di darat. Alat berburu di air yaitu A. Tufa, B. Dora, C. Gai, D. Waru. Alat berburu di darat A. Toho. 3. Alat-alat dari dapur. Di dalam pavilion ini juga terdapat pameran yang menunjukkan hegembrenu atau kepala yang dipenggal. Orang yang memenggal kepala ini sering disebut emali atau maling. Maling melakukan hal tersebut karena itu adalah permintaan leluhur. Ruang pavilion 4 ini diberi tema yaitu pameran temporal atau pameran
sementara. Pameran temporel atau pameran sementara merupakan pameran jangka pendek yang berubah secara teratur. Sedangkan pada saat ini, pavilion ini sedang memamerkan beberapa pameran, yaitu 1. Pameran fotografi yang menampilkan foto-foto Nias dari 100 tahun yang lalu. 2. Sejarah misionaris Kristen, Protestan, dan Katolik di Nias. 3. Rehabilitas rumah-rumah adat setelah gempa bumi tahun 2005. 4. Tas atau bola nafo yang digunakan untuk menyajikan sirip pinang tradisional kepada tamu penting. Dan yang terakhir yaitu 5. Pameran memperingati terjadinya tenggelamnya KM Van Imhoff pada 19 Januari 1942 bersama dengan 412 orang Jerman tahanan. Ruang pameran sementara juga digunakan untuk ceramah, presentasi audio visual dengan pendidikan budaya bagi pengunjung. Oke teman-teman, setelah kita mengelilingi 4 pavilion, sekarang kita berada di ruang megalith. Agak berbeda bukan? Ruangan ini dilengkapi dengan tempat duduk di setiap sudutnya. Yang lebih kerennya, ruangan ini akan selalu terang pada siang hari, bahkan tanpa bantuan listrik. Oke, kembali ke topik. Nias terkenal untuk budaya batu megalithnya. Batu megalith dapat memberitahukan kepada generasi sekarang tentang masa lalu nenek moyang mereka. Ruang megalith ini merupakan sebuah ruang terbuka di antara keempat pavilion yang tertutup. Di ruang ini memamerkan beberapa jenis patung yang berbeda-beda, yaitu 1. Fondake Silima Ina, yaitu sebagai landasan sistem Bewe Moroiba Uri Moroe dari Nias Barat. 2. Hili Goe, patung yang merumpamakan wujud bakti anak kepada orang tua. 3. Gowe Nilare atau batu bundar. 4. Adu Lawele atau patung leluhur. 5. Osa Osa. 6. Patung Laia atau Niomalu. Tahukah kamu, semua patung-patung di atas diletakkan di tanah yang dikelilingi oleh parit kecil yang berisikan ikan hidup di sana. Oke teman-teman, demikianlah keseruan di ruang megalith ini. Kesimpulan dari seluruh benda-benda yang dipamerkan di 4 pavilion ditambah 1 ruang megalith mengajarkan kita bagaimana cara kita menjaga dan melestarikan budaya adat Nias serta menyimpannya agar kita dan generasi seterusnya tidak melupakan jati diri kita sebagai masyarakat asli Pulau Nias. Oke teman-teman, demikian keseruan di ruang pameran pusaka Nias. Tetap bersama kami ya, karena kita akan segera berangkat di mini zoo. Jenis-jenis binatang yang ada di kebun binatang museum saat ini adalah pilihan dari mamalia, reptil, dan burung asli Pulau Nias. Berikut ini adalah pembagian-pembagiannya. 1. Mamalia. Jenis binatang mamalia dibagi menjadi 5 diantaranya. 1. Rusa. 2. Monyet. 3. Binturung. 4. Gelandak. Dan yang terakhir yaitu kelelawar. 2 yaitu reptil. Ada juga jenis binatang reptil ini diantaranya ada 3 ekor, buaya asin besar, kura-kura air tawar, dan ular. 3. Burung. Burung yang ada di Museum Pusaka Nias terbagi menjadi 3. Di antaranya 1. Burung jenis elang, 2. Burung jenis bayan, dan yang terakhir yaitu burung jenis enggang. Hewan-hewan yang ada di Nias sangat erat hubungannya dengan tradisi lisan, khususnya mite dan peribahasa. Oleh karena itu, kehadiran kebun binatang kecil di Museum Pusaka Nias sebagai sarana pendidikan budaya dan pengenalan lingkungan kepada anak-anak. Oke teman-teman, mini zoo Museum Nias dibuka umum untuk setiap hari, jadi jangan lupa berkunjung ya.
Nice, nice, nice,